Seperti sama-sama kita lihat saat ini ada seorang kiai, bisa dikatakan beliau ini kiai sepuh, kiai yang cukup berpengaruh, memiliki pengaruh di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi di setiap ceramah-ceramahnya, di panggung-panggung, dari panggung ke panggung, menghibah, ngerasani sesama orang alim, ngerasani sesama ulama, bahkan menebarkan sebuah cerita yang belum tentu benar, belum pasti kebenarannya, masih berdasarkan don, praduga. Tapi tiba-tiba sekarang memimpin sebuah jam'iyah Thariqah. Padahal Thariqah itu adalah jalan. Dari bahasanya, dari makna bahasanya, Thariqah itu artinya jalan. Thariqah itu merupakan wasilah untuk bertawasul, untuk wusul menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja Thariqah itu jalan itu harus bersih dari penyakit-penyakit hasud, iri, dengki, segala macam hal-hal yang sifatnya duniawi. Terus bagaimana dengan pimpinannya, mursidnya? Mursid itu artinya orang yang memberikan petunjuk. Apabila mursidnya masih dipenuhi dengan kotoran hasud, iri, dengki, menghibah sesama orang alim, sama ulama, sama kiai, masih gila kehormatan, masih ingin disanjung, masih menginginkan popularitas, yang ambisi terhadap jabatan duniawi, bagaimana nasib murid-muridnya, bagaimana nasib para jemaahnya? Di saat seorang tokoh yang sudah diakui, bahkan bukan hanya nasional tapi internasional, setelah berhasil dikudeta, sebenarnya justru malah pemimpin yang sebelumnya ini yang dikudeta, dilengserkan, kemudian diganti oleh orang ini. Kemudian pemimpin sebelumnya ini mendirikan jam'iyah. Bagaimana tanggapan si kiai tadi? Justru menunjukkan tidak perlu orang alim untuk bisa mengetahui, untuk bisa menilai. Kelihatan sekali ketidakridhoannya. Dituduh mengkudeta NU, dituduh memecah belah persatuan warga Nahdliyin. Padahal beliau sendiri yang justru diturunkan dengan isu-isu yang hingga sampai saat ini masih terus digaungkan, membunuh karakternya, menyerang nasabnya. Setelah berhasil tidak memimpin Jam'iyah Thariqah, kemudian mendirikan Jam'iyah sendiri, masih dihasuti, masih diireni, masih didengkeni. Masya Allah. Kiai model seperti ini kok bisa jadi pemimpin ataupun dijadikan pemimpin sebuah Jam'iyah Thariqah yang memimpin, yang diikuti oleh banyak jamaah dan banyak murid-muridnya. Bagaimana nasib jamaah dan murid-muridnya? Begitu juga ada seorang Gus yang sudah terkenal, yang tidak diragukan lagi kealimannya, yang sejak di dalam kandungan sudah ngaji, bisa dikatakan demikian.
karena memang betul-betul anak kiai, dan tidak kiai sembarangan tapi kiai besar yang memiliki pondok pesantren, yang mengasuh atau memiliki puluhan ribu daripada santri-santri, yang sudah menelurkan pondok pesantrennya, sudah menelurkan para ulama-ulama besar, kiai-kiai. Gus ini tidak pernah absen ngajinya, tidak diragukan lagi kealimannya di dalam masalah kitab. Kemudian di sebuah panggung, tiba-tiba satu panggung dengan seseorang yang selama ini dikenal sebagai Gus juga, tapi dari raut wajahnya tidak memancarkan cahaya sama sekali. Raine budak, modal rambutnya gondrong, senengain dongeng. Kalau ceramah di mana-mana dari panggung ke panggung cuman dongeng. Tidak pernah satu kali pun saya sendiri pribadi melihat yang dikatakan Gus ini, yang satu ini ya, yang membuli ataupun menyindir Gus yang tadi, yang Gus bener-bener anak kiai. Ini kok dia baca kitab? Belum pernah. Di setiap ceramah-ceramahnya cuma cerita, dongeng. Tidak tahu referensinya dari buku mana dan dari referensi dari mana. Semua yang dia dongengkan, atau mungkin apakah benar-benar dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan atau hanya sekedar halu. Kemudian cenderung meremehkan, merendahkan, nyindir tapi ning ngarepe. Seorang nyindir meneh jenenge. Ya. Nyindir seorang Gus yang tidak diragukan lagi kealimannya selama ini. Memang kebolak-kebalik zaman ini. Dan bagi orang-orang yang memang sudah terkotori hatinya, ya, khususnya para pembenci Habib, para pembenci Habaib, para pembenci Ba'alawi yang memang hasut terhadap nasab Ba'alawi, Gus yang satu ini jadikan andalan, dijadikan kebanggaan. Ya. Tapi yang ingin Al-Fakir sampaikan di sini adalah semoga umat ini bisa cerdas. Insya Allah masih banyak yang cerdas dan waras, bisa membedakan, bisa menilai, bisa melihat terang benderang kok. Bedanya itu baina sama wal ard, baina sama wa sumur bor, saking jauhnya. Kalau para kiai, para ustadz, para ulama, para gus-gus, ya, yang berada di kelompok, di gerbongnya para pecinta habaib, para muhibbin, ini banyak yang alim-alim yang tidak diragukan kealimannya. Dan gusnya, status gusnya jelas. Anaknya kiai siapa, pondoknya mana, alumni mana, jelas. Kemudian bandingkan dengan orang-orang yang katanya Gus, yang berada di kelompoknya para mukimat ini, para pembenci nasab Ba'alawi, para penghina para habaib di Nusantara ini. Bedakan. Diibaratkan seperti warna antara hitam dan putih, antara susu dan kopi. Jelas sekali perbedaannya. Hanya orang yang waras dan hanya orang yang memang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa membedakan antara keduanya. Dan insya Allah hingga sampai saat ini Al-Fakir masih bersama gerbongnya, mengikuti para ulama, para gus, para ustadz, para kiai, para ulama yang menjadi pecinta para habaib. Wallahu a'lam bishawab.